Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film boyo-boyonan berjudul Rogue yang dirilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang sekelompok turis yang ikut perjalanan menyusuri sungai di pedalaman Australia. Tapi tanpa mereka sadari ternyata mereka masuk ke wilayah kekuasaan seekor buaya raksasa yang buas dan sangat mematikan. Bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seekor kebo yang sangat tampan. Bagaimana tidak, saat ia meminum air, ia sangat berelegan dan berkarisma. Tetapi tiba-tiba, seekor buaya raksasa memangsanya. Scene ujuk-ujuk berpindah ke seorang penulis artikel dengan rokok suryanya. Ia bernama Bernie Pett yang sedang melakukan perjalanan ke pedalaman Australia. Sayangnya, setibanya di bandara, koper dan laptopnya hilang. Ia pun singgah di sebuah warteg dan memesan kopi sambil menelpon rekannya. Lalu di situ, ia memperhatikan foto-foto sejarah daerah tersebut yang terpajang di dinding penuh dengan kejadian penyerangan buaya. Hal itu pun membuat Pete penasaran dan ingin menelusuri lebih dalam tempat tersebut. Singkat cerita, Pete memutuskan untuk ikut tur menyusuri sungai dengan kapal wisata. Di sini kita bertemu Cat, pemandu tur sekaligus kapten kapal. Ia lalu memeriksa tiket 8 penumpangnya yang terdiri dari pasangan Efrat dan Mary, keluarga Pak Tonho bersama istri dan anak mereka Shirley, seorang fotografer bernama Simon, Pak Kumis, si Yanti, serta anjing Cat. Setelah semua siap, kapal pun berlayar. Sepanjang perjalanan, kita disuguhi pemandangan alam yang indah. Cat juga sekali menjelaskan tentang kawasan sungai dan populasi buaya yang tinggi. Mereka bahkan melihat rombongan lain sedang memberi makan buaya, sekaligus menyaksikan langsung keberadaan buaya air payau, spesies yang bisa tumbuh hingga 25 kaki dan berbobot sekitar 2 ton. Buaya ini dikenal sebagai predator yang sangat lihai dalam berburu. So they can swim underwater and every day because the crop, in fact you can see this bloke from 20 to 25 feet long. You might want to avoid that. They are just as dangerous. Singkat cerita, rombongan tur sempat diganggu oleh 2 pemuda lokal bernama Nell dan Colin. Mereka datang hanya untuk mengusili Cat dan para turisnya, yang tentu saja membuat suasana jadi tidak nyaman. Oi. Mate, I'm at work. I just want to know why. Karena merasa terganggu, Cat pun sengaja menabrakkan kapalnya ke arah mereka hingga Nell terjatuh ke air. Setelah insiden kecil itu, perjalanan kembali dilanjutkan seperti semula. Saat sampai di sebuah pertigaan sungai, Cat memutuskan untuk mengakhiri tur dan kembali ke pelabuhan. Namun, tiba-tiba Efrat dan Mary melihat ada sinyal suar dari arah kiri sungai. Mereka pun segera memberitahukan hal itu kepada Cat dan penumpang lainnya. Oh Jesus, I saw it. Cat lalu mencoba menghubungi markas untuk melaporkan temuannya ini. Tapi sayangnya, tidak ada sinyal sama sekali. Karena tak mendapatkan respon, Cat pun memutuskan untuk menyelidiki langsung. Meskipun sebagian besar penumpang merasa keberatan, mereka menganggap itu buang-buang waktu. Tapi Cat tetap bersikeras dan rombongan itu pun melanjutkan perjalanan menuju arah suar tersebut. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka justru tidak menemukan apapun. Cat mulai khawatir karena radar telah masuk ke kawasan yang dilarang.
Di sekitar lokasi, Simon tak sengaja melihat lukisan buaya pada tebing batu, yaitu sebuah tanda yang dibuat oleh masyarakat kuno. Mungkin ini adalah peringatan. Melihat hari mulai gelap, Pete pun menyarankan agar mereka segera kembali. Namun sebelum sempat putar balik, mereka justru menemukan sebuah perahu kecil yang terdampar. Mereka pun mencoba menepi ke sebuah pulau kecil untuk memeriksa keadaan. Naasnya, perahu yang mereka tumpangi tiba-tiba ditabrak oleh sosok misterius dari dalam air yang menyebabkan bocor dan tak bisa digunakan kembali. Alhasil, seluruh rombongan pun terjebak di pulau kecil itu. Dengan kondisi darurat, mereka segera mencari barang-barang penting yang bisa digunakan, terutama radio. Sayangnya, radio yang ditemukan sudah rusak karena sempat tenggelam. Komunikasi pun terputus total. Tak ada sinyal, tak ada bantuan, dan yang paling menegangkan, mereka juga tak tahu pasti sebenarnya mereka sekarang ada di mana. Mereka semua pun mulai panik bahagia dan menyalahkan Cat. Cat yang merupakan bertanggung jawab atas tur itu pun menenangkan kekacauan ini. Cat berkata bahwa ayahnya pasti mengetahui hal yang terjadi dan akan mengirimkan bantuan. Tak lama kemudian, Pak Komis pun berkata bahwa air akan pasang dan pulau tersebut akan tenggelam. Hal itu ditandai dengan tanaman yang hanya hidup di atas pulau. Lantas, ia pun mengajak seluruh turis untuk segera menyeberang. Lalu kemudian, Cat yang bertanggung jawab atas tur itu melarangnya karena baru saja buaya besar menyerang kapal mereka. Tetapi Pak Komis pun sangat emosi sampai beliau sangat nekat untuk menyeberanginya. Namun untungnya Everett segera mencegahnya. Di saat itu juga semua berfokus kepada suara dari radio. Dan secara tiba-tiba Everett hilang dimakan buaya. Hal itu pun membuat istrinya histeris. Waktu terus berjalan, semua tampak putus asa, tapi Cat tidak menyerah. Di sana Cat dan Pat tengah mencari senter dan juga suar. Namun Cat terkejut karena suar miliknya terlalu jauh. Would they be in a giant yellow box with the word over there? Tide's the least of our problems. Beberapa saat kemudian, radio pun kembali mendapatkan respon dan rupanya Nell dan Colin yang menjawabnya. Rupanya mereka memang mencari para turis untuk diganggu. Para turis itu pun berteriak untuk segera menepi dan memperingatkan Nell. Namun, Nell justru meledek mereka hingga tiba-tiba buaya tadi menyerangnya hingga kapal kecil mereka terbalik. Colin pun menghilang di mangsa buaya tersebut. Sedangkan Nell berhasil berenang menepi bergabung bersama turis yang terjebak. Saat malam tiba, air sungai pun makin naik, menandakan waktu mereka semakin menipis. Rombongan itu kemudian segera menyalakan senter dan api unggun untuk mendinginkan tubuh sambil terus memikirkan cara agar bisa keluar dari pulau ini. Di tengah keputusannya, Nell mengusulkan rencana nekat. Ia berencana menyeberangi sungai dengan bantuan tali yang diikat dari pohon di pulau ke pohon di seberang. Rencananya, tali itu akan jadi jalur gantung bagi mereka untuk menyeberangi satu persatu. Tetapi ini sangat berisiko, terutama karena buaya bisa saja menyergap kapan saja. Meskipun begitu, Nell yakin. Ia menjelaskan bahwa mereka sudah mengganggu daerah teritorial dan menjadi target si buaya. Ditambah lagi pulau itu sebentar lagi akan tenggelam karena air pasang. Jadi tak ada pilihan lain selain mencobanya. Mereka pun segera mempersiapkan semuanya. Cat menyiapkan pelampung bagi yang tak bisa berenang, sementara Nell mengikuti ujung tali ke tubuhnya. Lalu mulai menyeberangi sungai.
Dengan penuh ketegangan, akhirnya ia berhasil sampai dan mengikat tali dengan aman di seberang. Kini giliran para turis untuk menyeberangi dengan bergelantungan. Mary menjadi orang pertama yang mencobanya. Di situ ia tampak ragu dan tidak meyakinkan. Dan benar saja, saat berada di tengah, ia mulai membeku karena kedinginan dan takut. Sementara itu, Pak Tono yang gak sabaran mulai panik dengan kondisi itu. Ia pun memaksa menaikkan anaknya Shirley ke tali. Pat sempat mengingatkan bahwa tali tak akan kuat menahan 3 orang sekaligus. Tetapi Pak Tono nekat bahkan ikut naik sendiri. Namun sayangnya, keputusan itu membawa malapetaka. Nell yang berniat menolong Mary, secara tiba-tiba buaya datang dan memangsa Nell. Hal ini pun membuat semua orang panik bahagia. Dan karena terlalu berat, pohon tempat tali diikat pun mulai tumbang. Untungnya mereka bertiga berhasil menepi. Tapi penyesalan datang terlambat. Pak Tono menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada mereka. Sebelum akhirnya dia sendiri diseret buaya dan mati secara tragis di depan anak istrinya. Kini malam pun semakin dingin. Situasi makin memburuk dengan terus menaiknya air ke permukaan. Ditambah lagi, Cat terluka karena keseleo dan tampak sangat terpukul karena merasa bersalah telah membawa semua orang ke dalam situasi berbahaya ini. Pat kemudian mencoba menenangkannya, menyemangati Cat agar tidak menyerah meskipun semua tampak salah. Tak tinggal diam, Pat pun kembali ke kapal untuk mencari kotak P3K. Tapi justru menemukan sesuatu yang lain, sebuah jangkar. Ide baru pun muncul. Pat ingin menggunakan jangkar itu untuk menjebak buaya dengan membuatnya seperti kail raksasa. Dengan begitu, mereka bisa menyeberangi sungai saat buaya itu teralihkan. Tapi satu masalah tersisa, mereka belum punya umpan. Saat situasi makin genting, muncul saran mengejutkan dari Butini, di mana ia menyuruh Cat mengorbankan anjingnya sebagai umpan. Tapi Cat jelas menolak keras, dan keduanya pun sempat berdebat. Di tengah kebuntuan, Simon tiba-tiba teringat bahwa Nell dan Colin sempat membawa bebek hasil nyolongnya. Ide itu pun langsung mereka eksekusi. Bebek tersebut dijadikan sebagai umpan, dan mereka mulai merakit jebakan menggunakan pelampung, tali, dan sebuah batu besar sebagai penahannya. Setelah semuanya siap, Pak Kumis melemparkan jebakan itu ke sungai. Dan untuk menarik perhatian buaya, mereka harus menggerakkan umpannya agar tampak seperti makhluk hidup. Pat pun mengambil peran untuk menjaga dan mengendalikan umpannya, sementara yang lain bersiap menyeberang. Di sisi lain, Butini sempat ragu karena ia tak bisa berenang. Namun Pak Kumis menenangkan Butini yang kini menjanda. Ia memberi pelampung, menyemangatinya agar bisa bertahan demi keselamatannya. Beberapa menit berlalu dan ketegangan makin memuncak karena buaya belum juga muncul. Tetapi akhirnya, jebakan berhasil. Buaya itu tertarik dan terperangkap. Tak menunggu waktu lama, para turis pun langsung mulai menyeberang. Pat mengingatkan bahwa waktu mereka terbatas, jebakan itu tak akan bertahan lama. Dan satu persatu pun mereka berhasil mencapai seberang. Kini giliran Cat. Namun saat ia masih di tengah sungai, jebakan itu mulai goyang.
Pat pun menarik kembali kailnya, dan ternyata jebakan itu sudah hancur. Dengan cemas, Pat pun berteriak memperingatkan Cat, tapi semuanya sudah terlambat. Buaya ganas itu langsung menyambar Cat tepat di tengah arus. Pat pun tak bisa tinggal diam melihatnya. Ia langsung menyelam untuk mencari Cat. Namun sayangnya, yang ia temukan hanyalah sebuah senter yang mengambang, pertanda bahwa Cat telah tiada. Kate! Setelah kejadian tragis itu, Pete dan anjing kesayangan Cat pun berusaha mencari rombongan turis yang telah menyeberang. Mereka menyusuri hutan, tetapi tak kunjung menemukan siapapun. Dan tiba-tiba, anjing itu berlari tanpa aba-aba. Pete yang penasaran pun langsung mengejarnya. Dan tak disangka, anjing itu berhenti di sebuah lubang besar di bawah pohon. Saat Pete mencoba mendekat, ia malah terperosok jatuh ke dalamnya. Di dalam lubang yang sangat gelap itu, Pete menemukan mayat manusia. Ia sadar tempat ini adalah sarang buaya. Ia pun terus menyusuri lorong sempit itu, hingga akhirnya ia melihat Cat yang ternyata masih hidup. Meskipun begitu, suasana kembali menegang. Sang buaya datang ke sarangnya dengan membawa mayat manusia. Setelah menelan mayat tersebut, buaya itu pun bobol. Pete yang melihat kesempatan ini pun langsung bergerak. Dengan sangat hati-hati, Pete menggendong Cat dan mencoba mencari jalan keluarnya. Tapi tiba-tiba, buaya itu terbangun dan langsung menyerang. Pete pun terpental dan segera bersembunyi sambil membawa Cat ke sudut gua. Mereka berlindung di balik celah stalaktit gua. Di situ, ia melihat sebatang kayu panjang dan tajam. Ia pun menyusun rencana. Saat buaya itu mendekat, Pete mencoba menusuk matanya. Tapi buaya itu mengamuk dan menyerangnya, bahkan menggigit jarinya. Dengan sekuat tenaga, Pete pun menusukkan kayu itu ke mata buaya, yang membuatnya memundur. Namun, buaya itu tiba-tiba mengejar Cat. Dalam kondisi sekarat, Pete memancing sang predator agar menjauh dari Cat. Ia juga menyiapkan jebakan terakhir, sebatang kayu runcing ditahan oleh batu sebagai tombak darurat. Saat buaya itu menerkam, kayu itu pun menghantam kepalanya dan menancap dalam tepat di kepalanya. Kini, pertarungan pun berakhir. Pete selamat, walau nyaris tewas berada di tengah mulut buaya yang kini mati membeku. Di esok paginya, dengan sisa tenaga, Pete menggendong Cat keluar dari goa. Di hutan, mereka akhirnya bertemu dengan para turis yang ternyata telah diselamatkan oleh tim SAR. Cat pun langsung dibawa helikopter untuk mendapatkan perawatan. Dan di akhir film, Pete pun dikenang sebagai pahlawan. Namanya masuk surat kabar pahlawan yang pernah ada di daerah itu.